السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimah sidang jamaah Isya yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi, dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh. Suatu waktu setelah melaksanakan salat Isya, Abu Hurairah radhiyallahu taala keluar dari tempat beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang wanita berhijab. Wanita ini berdiri dan menanti kehadiran para sahabat. Maka didapatilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga wanita ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Inni qad irtakabtu dzanban 'aziman." Wahai Abu Hurairah, saya ini sudah melakukan dosa besar. Fahal min taubah? Apakah saya bisa taubat? Kata Abu Hurairah, dosa apa yang kamu lakukan? Wanita ini melanjutkan, "Inni zanaitu wa qataltu waladi minaz zina." Saya sudah berzina dan saya telah membunuh anak saya yang hasil perzinahan itu. Mendengarkan jawaban dari wanita ini, maka Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat ini, "Halakti wa ahlakti." Kamu binasa dan kamu telah membinasakan. Jawaban Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini kemudian dilanjutkan dengan satu pernyataan yang pada akhirnya menyakitkan bagi wanita ini. Kata Abu Hurairah, "Wallahi ma laki min taubah." Demi Allah, kamu tidak bisa lagi taubat kalau seperti ini. Lalu wanita ini menangis sampai dalam riwayat itu dikatakan beliau pingsan karena kesedihan yang mendalam. Lalu kemudian Abu Hurairah meninggalkan wanita ini. Wa qultu fi nafsi, sembari beliau berjalan radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berfikir dan mulai bertanya-tanya dalam dirinya, afti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina, bagaimana mungkin saya memberikan fatwa sedangkan masih ada Rasulullah di antara kami. Hal ini mengganggu pikiran Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sehingga ketika di keesokan harinya, kata Abu Hurairah, "Ghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau datang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang telah beliau sampaikan kepada wanita tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Halakta wa ahlakta ya Abu Hurairah. Kamu telah binasa wahai Abu Hurairah dan kamu telah membinasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di mana kamu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kata Rasulullah, di mana kamu wahai Abu Hurairah dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Firman Allah ini dalam surah Al-Furqan ayat ke-68 sampai ayat ke-70 menggambarkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, tetapi semua dosa itu bisa terhapuskan dengan taubat yang sebenar-benarnya. Lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah lantas kemudian meninggalkan Nabi dan mencoba mencari wanita yang kemarin dia sampaikan fatwa itu. Dicarinya keliling-keliling sampai orang-orang menganggap Abu Hurairah ini sebagai orang gila karena begitu sibuknya mencari wanita yang pernah dia ditemui kemarin. Setelah ketemu di tempat dia bertemu kemarin, maka Abu Hurairah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini menangis karena gembira, sehingga wanita ini mengatakan, innali hadiqatan wa hiya sadaqatun lil masakin kafaratan li dzambi. Kalau begitu wahai Abu Hurairah, saya punya kebun, saya jadikan itu sebagai sedekah di jalan Allah untuk orang-orang miskin sebagai tebusan terhadap dosa yang sudah saya lakukan itu. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Furqan ayat ke-68 sampai ayat ke-70. Juga disampaikan dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi dan juga ulama-ulama yang lain yang meriwayatkan hadis ini dan menganggap bahwa ini adalah hadis yang patut untuk diperhitungkan di dalam merenungkan persoalan-persoalan yang penting di dalam agama kita yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikisahkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat yang tadi kita sampaikan ini memberikan pelajaran dan makna-makna yang sangat berharga bagi kita orang-orang yang mengaku beriman. Yang pertama, kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita tentang kewajiban taubat meskipun dari orang-orang yang sudah dianggap sebagai orang saleh. Kewajiban taubat setiap mukmin meskipun sudah merasa dirinya sudah baik, meskipun sudah menganggap dirinya sudah ahli ibadah. Bahkan lihat bagaimana Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya At-Tawwabin menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini dalam satu subbab yang beliau kasih judul Taubatu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memberikan satu subjudul dalam kitab At-Tawwabin karya Ibnu Qudamah ini dengan memberikan subjudul dengan judul bahwa taubatnya Abu Hurairah. Beliau ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sekelas Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menganggap dirinya melakukan kesalahan, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rujuk terhadap apa yang dianggap benar atau yang dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kebenaran. Sekelas Abu Hurairah ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih mulia dari Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, kekasih Allah, orang yang maksum dan dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, saya bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Riwayat yang lain semakin menguatkan lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya 100 kali dalam satu hari. Ini Nabi yang mana Nabi SAW ini maksum, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.
menjadi manusia yang diistimewakan dengan keistimewaan yang luar biasa dari Allah, menjadi orang yang membuka pertama kali pintu surga, mengajarkan tentang bagaimana pentingnya taubat, kewajiban taubat dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang beriman, taubat ini kemuliaan. Taubat ini kemuliaan, bukan aib. Taubat ini kemuliaan. Bahkan orang yang tidak bertaubat itu kesombongan. Orang yang tidak mau bertaubat itu ketakaburan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab tidak ada satupun orang yang tidak punya dosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita tadi katakan, sekaliber Abu Hurairah, sekelas Abu Hurairah melakukan kesalahan dan bertaubat dari kesalahannya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, semakin orang menjauhi taubat dan merasa dirinya sebagai orang yang suci, itu dosa. Merasa tidak ada dosa, itu dosa. Merasa tidak punya salah, itulah kesalahan besarnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap dirimu sudah suci, sebab dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, orang yang tadinya kafir masuk Islam, dan yang tadinya berdosa dan dia Islam berdosa lalu dia bertobat dari dosanya, yang kedua lebih hebat dan lebih mulia. Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya ayyuhuma afdal, al-kafiru idza aslama amil 'asi idza taba, pernah ditanya Imam Asy-Syafi'i, yang mana yang paling baik wahai Syafi'i? Apakah orang kafir yang masuk Islam atau orang Islam yang berdosa lalu dia bertaubat? Kata Imam Asy-Syafi'i, al-'asi idza taba, al-'asi idza taba itu adalah yang paling mulia. Orang yang berdosa sedangkan dia Islam lalu dia bertaubat, itu lebih mulia. Kenapa? Karena kata beliau, li'annal kafira idza aslama yantaqil min darajatil jahli ila al-'ilmi billah. Karena orang kafir kalau dia masuk Islam berarti dia sedang berpindah dari yang tadinya tidak tahu Allah menjadi tahu Allah. Sedangkan orang yang Islam berdosa, ketika dia taubat, fayantaqilu min darajatil ilmi billahi ila mahabbatillahi ta'ala. Sedangkan orang Islam kalau berdosa lalu bertaubat, dia berpindah dari pengetahuannya, ilmunya tentang Allah, naik tingkat menjadi derajat cinta kepada Allah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, orang bertaubat itu orang yang sedang mencintai Allah, menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia lebih hebat dan lebih mulia daripada seorang muallaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keistimewaan dan kemuliaan ini tidak main-main juga Allah perlihatkan bagi orang yang mau bertaubat. Salah satu keistimewaannya, Allah tersenyum, bahkan menggunakan redaksi tertawa. Allah gembira dengan seorang yang bertaubat kepada Allah. Dalam dua hadis yang terpisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat ada dua orang yang saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Kenapa bisa dua-duanya masuk surga? Yuqatilu hadza fi sabilillah, yang satu berjihad di jalan Allah lalu dia terbunuh, akhirnya dia masuk surga. Lalu yang membunuh ternyata masuk Islam lalu bertaubat dari dosanya, maka si pembunuh juga masuk Islam. Sehingga Allah tertawa melihat kedua orang ini yang dua-duanya masuk surga, padahal dia saling membunuh satu dengan yang lainnya. Artinya orang bertaubat diistimewakan dengan senyuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, Allah bahagia, lebih dari bahagianya orang yang pernah kehilangan
kendaraannya di tengah padang pasir, lalu ketemu lagi kendaraannya, ontanya, itu gembira sekali. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat itu, saking gembiranya dia katakan, "Ya Allah, kamu adalah hambaku dan saya Tuhanmu." Dia salah mengucapkan saking gembiranya. Tapi kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu ketika melihat ada hambanya yang bertaubat kepada Allah. Ini pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dalam riwayat yang dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, hal yang penting juga untuk kita maknai dan tadabburi dari hadis yang mulia tadi adalah bahwa pintu taubat itu akan terbuka bagi siapa saja yang mau masuk. Allah buka diri. Allah buka diri terhadap apapun jenis dosanya. Tidak peduli besar atau kecil. Ketika orang itu mau memperbaiki diri, maka Allah membuka dirinya. Makanya dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, di sore hari Allah membuka tangannya untuk menerima siapapun yang mau meminta ampun sampai pagi. Lalu di pagi hari Allah membuka tangannya, yabsutu yadahu, terhadap orang yang berdosa di malam hari untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Artinya tiap malam Allah buka diri, tiap pagi Allah buka diri. Sehingga ketika orang beriman yang cerdas, yang paham betul bahwa Allah begitu murah hatinya, maka tidak ada istilah dosa besar bagi siapa saja yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada namanya dosa besar kalau dibarengi setelahnya dengan istighfar dan taubatan nasuha. Tetapi tidak ada namanya dosa kecil kalau tidak pernah dimintakan ampun oleh Allah. Jangan-jangan kita masuk dalam kategori orang-orang yang menganggap saya dosaku kecil lalu tidak pernah ditaubatkan. Ini bisa jadi orang yang dosanya besar dan bertaubat lebih mulia daripada kita yang menganggap dirinya melakukan dosa kecil lalu tidak pernah meminta ampun terhadap dosa-dosa kecil itu. Makanya dalam hadis tadi kita diajarkan tentang bagaimana seharusnya kesibukan kita terhadap masalah dosa. Kita mesti lebih sibuk dengan dosa-dosa kita daripada dosa orang lain. Hadis ini mengajarkan kita tentang itu. Kita mesti lebih sibuk dari dosa-dosa kita, kecil atau besar, untuk kemudian kita perbaiki, kita taubatkan, kita istighfarkan, daripada kita sibuk melihat dosa-dosa orang lain, menghitung dosa-dosa orang lain yang pada akhirnya seringkali membawa kita pada satu keyakinan bahwa saya lebih mulia dari dia. Saya dosaku kecil, dia besar. Mana tahu kalau ternyata dia yang besar dosanya itu bertaubat, lalu Allah ampuni, sedangkan kita masih sibuk menceritakan kepada orang lain tentang dosanya mereka. Kita sibuk bergibah terhadap dosa-dosa besarnya orang, lalu orang yang kita gibahi itu sedang menangis-nangis dan bertaubat kepada Allah karena dosanya. Mereka bisa jadi lebih mulia daripada kita. Lihat bagaimana Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, salah satu ulama ternama dari kalangan tabi'in, bahkan menjadi orang saleh, orang berilmunya kota Makkah. Siapa beliau sebelumnya? Beliau sebelumnya seorang perampok terkenal. Hingga dikisahkan dalam satu riwayat bahwa pernah beliau Fudail bin Iyad ini jatuh cinta sama seorang wanita. Akhirnya dia harus manjat tembok untuk bertemu dengan wanita tadi. Setelah dia manjat temboknya wanita tadi, lalu dia dibacakan oleh si wanita ini ayat dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba waktunya seseorang yang mengaku beriman ini untuk tunduk hatinya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengarkan ayat ini, tiba-tiba si perampok tadi ini, Fudail bin Iyad ini, tiba-tiba tersentuh hatinya dan dapat hidayah. Lalu dia mengatakan, bala wallahi qad'an,
ya Allah, sudah tiba masanya. Sekarang sudah tiba masanya. Dia tinggalkan wanita itu, dia berada di reruntuhan bangunan, dia menangis di reruntuhan bangunan itu di malam hari. Dia menangis. Lalu ketika beliau Fudail bin Iyad ini menangis di reruntuhan bangunan yang tidak ada orang yang berada di situ, ada sekelompok orang yang mau jalan di jalanan itu dan melihat ada Fudail bin Iyad yang sedang berada di reruntuhan. Lalu sekelompok orang ini mengatakan, saling menasihati satu dengan yang lain, jangan dulu lewat. Itu masih ada Fudail bin Iyad di situ. Jangan-jangan kalau kita lewat, kita sedang nanti dirampok setelah ini. Coba bayangkan, yang satu sekelompok orang ini sedang menceritakan keburukannya Fudail bin Iyad, tapi di saat yang bersamaan Fudail bin Iyad itu sedang menangis-nangis karena taubatnya. Sekelompok orang takut lewat di jalan itu karena dikatakan itu ada Fudail bin Iyad, nanti kita dirampok di situ. Tapi di saat yang bersamaan, saat itu Fudail bin Iyad di malam hari sedang menangisi dosanya dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur perjalanan kehidupan seseorang berkaitan dengan dosa dan taubat, pelanggaran dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang mesti kita perhatikan adalah bahwa apapun dosa yang kita lakukan, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan kemudian mengatakan bahwa dosa saya sudah sangat besar, kayaknya sudah tidak ada jalan memperbaiki diri. Sampai kesyirikan sekalipun, ketika masih ada kesempatan untuk bertaubat, dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu adalah dosa yang besar. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan tadi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Orang-orang yang bertaubat lalu beriman dan melakukan amal salih, apa yang Allah lakukan setelahnya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka orang-orang yang digantikan keburukannya dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Aisyah yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, poin yang kita bisa tadabburi dari hadis Abu Hurairah yang tadi disampaikan di awal, bahwa secara tersirat tentang taubat yang diajarkan dalam hadis ini mengajarkan kita tentang bagaimana struktur taubat yang ideal. Ketika ingin taubat, hulu dan hilirnya ini mesti diperhatikan. Hulunya apa? Taubat itu hulunya adalah i'tiraf, pengakuan dosa. Tidak ada orang yang bisa masuk di pintu taubat kecuali kalau dia mau sukses dalam taubatnya harus i'tiraf, harus menyadari dan mengakui dosanya. Orang yang tidak mengakui dosanya tidak mungkin bisa memperbaiki diri. Orang yang tidak mengakui dosanya di hadapan Allah, tanda bahwa dia menganggap dia tidak punya dosa. Lihat bagaimana nabi-nabi Allah terdahulu ketika dihukum oleh Allah, ditegur oleh Allah, maka yang paling pertama mereka ungkapkan adalah iktiraf, pengakuan dosa. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, apa yang mereka berdua, Adam dan istrinya, katakan? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim. Ini iktiraf. Ini pengakuan dan kesadaran di hadapan Allah, saya berdosa ya Allah. Lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika berdakwah dan tidak ada yang mau mendengarkan dakwahnya, akhirnya dia mau meninggalkan saja ini jalan dakwah. Ketika beliau ingin berpaling, diterkam oleh ikan paus. Beliau sadar ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kegelapan perut ikan paus itu beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya saya ini adalah orang yang zalim. Pengakuan. Orang yang mau memperbaiki diri, hulunya adalah iktiraf, pengakuan dosa. Hilirnya apa? Di ujungnya apa?
Orang yang mau memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah, ujungnya adalah perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan. Sebab kebaikan akan menghapuskan keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Hud, "Aqimis salata tarfain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Makanya salah satu tafsiran dari firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70 tadi, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, orang-orang itu akan digantikan keburukannya dengan kebaikan. Salah satu tafsirannya adalah nanti orang berdosa ini ketika dia bertaubat, nanti di hari kemudian ketika dibagikan kitab-kitab amalannya, mereka mencari-cari, mana dulu dosa saya, kenapa tidak ada? Lalu mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, mana dosa saya dulu pernah berdosa seperti ini, tapi tidak ada di sini. Lalu Allah mengatakan, itulah makna dari firman Allah, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang diganti keburukannya jadi kebaikan. Salah satu tafsirannya, diganti catatan keburukannya di kitab amalannya menjadi catatan kebaikan. Itulah kemuliaan dari taubat. Sehingga hulunya adalah pengakuan dosa dan ujung yang satunya adalah perbanyak melakukan kebaikan, dengan harapan kebaikan-kebaikan itu akan dihapuskan, keburukan-keburukan itu akan dihapuskan oleh kebaikan yang kita lakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi nasihat untuk kami pribadi khususnya dan para jamaah sekalian pada umumnya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.